selamat siang. Jadi kita ini dari kelompok Alpha nih. Kita bakal diskusi terkait dengan undang-undang yang termasuk ke dalam pidana khusus. Tapi sebelum kita lanjut diskusi tentang undang-undang tersebut, kayaknya enaknya kita perkenalan diri masing-masing dulu ya. Mungkin dari Dika dulu. Oke, nama saya Khairul dari Mahardika. Timnya 1123049, kodenya Alpha 2. Nama semuanya luar biasa. Saya 1230062. Saya Alpha 1. Saya Prasetyo Dalman Gaul dengan NIM 111230028, Alpha 08. Saya Afira Sapa Makira Lubis, NIM-nya 111230267, kode sandinya Alpha 4. Perkenalkan, saya Darmawan Nurasabila dengan NIM 111230274 dengan kode sandi Alpha 3. Perkenalkan, saya Ofia Rahmawati dengan NIM 111230068 dengan Alpha 05. Perkenalkan, saya Putri Belajar dengan NIM 111230015 dari Alpha 06. Saya Najwa Jifa dengan NIM 1111307 pada Alpha 7. Oke, tadi kita udah sesi perkenalan diri masing-masing. Tadi di awal saya udah nyinggung nih tentang hukum pidana khusus. Jadi hukum pidana khusus itu apa? Di sini saya mau jelasin intinya ya, bahwa hukum pidana khusus itu adalah suatu aturan hukum atau undang-undang yang memang berada di luar kitab undang-undang hukum pidana atau biasa kita sebut dengan KUHP. Jadi undang-undang itu nggak ada nih di dalam KUHP. Nah, hukum pidana khusus itu undang-undangnya maksudnya nggak satu dua aja, tapi emang ada beberapa. Contohnya itu kayak tindak pidana korupsi, pornografi, ITE, dan salah satunya yang bakal kita diskusiin hari ini. Nah, untuk diskusi kali ini kita bakal bahas tentang undang-undang perlindungan anak, di mana undang-undang ini tuh mengalami satu kali perubahan aja, yaitu di mana undang-undang yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan mengalami satu kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk diskusi kali ini kita bakal bahas 5 topik. Yang pertama terkait pengertian pengertian, terus juga ada larangan dan kebolehan, batas pidana, terus juga ada pendidik dan hal-hal khusus pengertian. Jadi di sini kita berlahan bakal nyampein materi masing-masing. Jadi langsung mulai aja diskusinya, mulai dari pengertian mungkin akan disampaikan oleh Ovi dan juga Hati. Oke, saya Abdul terima kasih pada moderator atas memberikan saya untuk menjelaskan tentang pengertian mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu tentang perlindungan anak terdapat beberapa pengertian, di mana terdapat 17 pengertian. Yang pertama ada tentang pengertian anak, perlindungan anak, keluarga, orang tua, wali, anak terlantar, anak yang penyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat, anak asuh, kuasa asuh, hak anak, masyarakat, pendamping, perlindungan khusus setiap orang, dan pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun, di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak itu terdapat tambahan pasal yang dimana ada pasal 15A tentang pengertian kekerasan. Izin saya untuk menjelaskan pengertian tentang pasal 15A mengenai kekerasan. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Tadi kan
dari Ratu akan ngejelasin tentang kemudian ya. Dan ada sedikit pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan anak terlantar, anak yang punya catatan disabilitas, dan apa itu anak yang memiliki kebutuhan? Dan hal itu ada di pasal berapa? Apakah di pasal baru atau di pasal lama? Kalau misalkan di pasal lama itu, anak lantar itu adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ini juga masih di pasal lama ya. Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa. Kalau yang di pasal baru itu, anak lantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara baik fisik, mental maupun sosial. Kalau misalnya anak penyandang, anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan sensori hingga menjangkau waktu lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat memenuhi hambatan yang diperlukan untuk beradaptasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Kalau anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain. Mungkin ada pertanyaan lagi. Kan tadi sudah dijelasin anak perlindungan khusus anak-anak yang disabilitas. Nah, mereka punya program juga ya. Jadi ada nggak sih perlindungan khusus untuk mereka? Ini jauh ya. Pastinya di Indonesia tuh anak penyandang disabilitas itu mempunyai atau mendapatkan perlindungan khusus. Nah, perlindungannya itu terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yang mencakup hak-hak untuk bebas dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang sesuai. Jadi otomatis mau anak yang sehat ataupun anak yang mengalami disabilitas itu masing-masing mempunyai atau mendapatkan perlindungan sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Oke guys, gue mau nanggapin juga ya. Kalau misalkan di undang-undang perlindungan anak ini kan emang dikhususkan lebih ke anak gitu. Bukan kalau misalkan kalau di KUHP itu dia general, nggak maksudnya tuh kayak berlaku untuk semua orang, nggak ada usia berapa, mau dewasa ataupun dewasa maupun anak di bawah umur tuh dia nggak ada kalau di KUHP. Makanya adanya undang-undang perlindungan anak ini karena dikhususkan di perlindungan untuk anak gitu, perlindungan anak. Terus kalau misalkan yang pengertian itu kan pengertian kalau misalkan di undang-undang perlindungan anak kan lebih ke pengertian anak, terus juga keluarga, bahkan hal itu ada, rata-rata itu apa. Terus kalau misalkan di KUHP mungkin yang saya lihat tuh di bab 1, di bab 9 itu mungkin lebih pengertiannya lebih kayak ke kebutuhan dari apa, kebutuhan dari apa mungkin. Oke, mungkin masuk kali ya ke topik selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang kebolehan anak perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak lebih berfokus pada berbagai larangan dan tidak secara khusus mengatur tentang namun anak di usia latar yang menjamin seperti hak perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan hak mendapatkan bantuan dalam situasi darurat atau rentan yang diatur sebagai kewajiban bagi orang dewasa atau pihak yang bertanggung. Undang-undang ini memastikan bahwa hak-hak dasar anak berkembang dan
memperoleh perlindungan yang optimal dari negara, masyarakat, dan keluarga terlindungi dari berbagai tindakan yang membahayakan atau tindakan. Oke, dilanjut. Untuk pelarangannya, jadi undang-undang perlindungan anak itu melarang keras sebagai tindakan mendiskriminasi anak, termasuk diskriminasi, penelantaran, kekerasan fisik atau mental, dan eksploitasi ekonomi dan seksual. Nah, setiap orang dilarang menyatakan anak berada dalam situasi berbahaya atau gagal memberikan bantuan dalam keadaan darurat. Tindakan memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, perdagangan, pendidikan atau penganiayaan, pelarang keras. Termasuk dalam hal anak terlibat dalam konflik senjataan atau aktivitas militer. Selain itu, undang-undang melarang terlibatan anak dalam penyalahgunaan narkotika, alkohol, dan narkotik lainnya, serta eksploitasi untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan hukuman berat mulai dari denda hingga ancaman pidana penjara yang panjang atau sulit. Nah, kalau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 itu ada pasal 77, pasal 78, pasal 80, pasal 81, pasal 82, ada pasal 83 sampai pasal 85, ada pasal 86, ada pasal 87, ada pasal 88, dan pasal Oke, pasal 88 dan pasal 89. Nah, di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 itu diatur khusus, ada bab khusus tentang larangan. Jadi pasal 76A sampai pasal 76C larangan. Jadi kan ini larangan ya. Apa sih sanksi yang diterapkan terhadap orang yang melakukan kekerasan fisik kepada anak menurut pasal 80? Nah, bagaimana ketentuan ini diperketat jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat atau kematian, terutama jika pelaku adalah orang tua kandung anak? Ya, Pak. Saya pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak itu menetapkan sanksi maksimal 3 tahun 6 bulan penjara atau denda sebesar 72 juta rupiah bagi siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat, hukuman dapat ditingkatkan hingga 5 tahun penjara, dendanya bisa sampai 100 juta rupiah. Nah, kalau kekerasan menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenakan hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda maksimal 200 juta rupiah. Jika pelaku adalah orang tua kandung, hukumannya dapat diperberat hingga 1/3 dari hukuman utama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan khusus dan memastikan anak-anak terbebas dari kekerasan terutama dalam lingkungan keluarga. Nih, izin sedikit nambahin ya, artinya yang juga pasal 80 kan, pasal 80 juga jadi pasal 70C. Nah, 270 C ini sebenarnya aturannya sebenarnya sama, cuma apa ya, larangannya aja yang diperluas. Jadi ada larangan kekerasan terhadap anak secara lebih luas, larangan menempatkan, membiarkan melakukan atau berperan dalam kekerasan terhadap anak. Artinya tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga mereka yang membiarkan kekerasan terjadi bisa disanksi. Soal larangan kan tadi udah dijelasin juga ya, terus gue mau nanya apa aja sih larangan dalam pasal 391 mengenai eksploitasi ekonomi dan seksual anak. Terus gimana sih ini tuh melarang keterlibatannya pada pihak terkait? Jadi maksudnya pasal 76 ya, jadi 76 ini melarang eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang mencakup tindakan menempatkan, membiarkan, melibatkan atau menyuruh anak melakukan kegiatan yang berorientasi pada keuntungan ekonomi atau seksual bagi pihak lain. Jadi sanksi yang diberikan untuk pelanggaran ini adalah pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga 200 juta rupiah. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa mereka yang berperan sebagai perantara atau yang memberikan eksploitasi ini terjadi meskipun tidak terlibat langsung, tetap dapat dikenakan sanksi. Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk melindungi anak dan eksploitasi yang dibayar mereka. Oke, masuk ya. Kan tadi udah dijelasin nih tentang larangan atau kebolehan di dalam undang-undang tentang perlindungan. Saya mau nanya kayak bagaimana pasal 76A dengan undang-undang nomor
35 tahun 2014 memperluas ketentuan diskriminasi terhadap anak, terutama yang berkaitan dengan anak penyandang disabilitas. Apa tujuan utama dari perluasan aturan tersebut? Kalau menurut pasal 76 di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-Undang ini melarang tindakan diskriminasi terhadap anak, termasuk larangan khusus untuk memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif. Nah, kalau tadi pasal 77 hanya menyangkut mencakup diskriminasi terhadap anak, aturan ini nih yang baru bertugas untuk memastikan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas agar tidak mengalami hambatan sosial baik material atau moral. Tadi kita udah dengerin dua topik, pertama tentang pengabdian, terus juga yang kedua tentang larangan dan kewajiban dalam undang-undang perlindungan anak. Oke, lanjut ke ketentuan pidana. Pasti kalian sering dengar anak-anak yang mengalami kekerasan, terus juga anak-anak yang jadi korban penyalahgunaan narkotika segala macam. Itu ternyata ada ketentuan pidananya bagi pelaku-pelaku yang melakukan hal-hal tersebut nih kepada anak-anak. Nah, seperti anak yang tereksploitasi secara ekonomi, seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol dan senjata adiktif lainnya itu bisa dikenai pidana penjara selama 5 tahun dan dendanya itu 100 juta. Lalu orang yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau serta melakukan dalam kekerasan nih terhadap anak, kami sebut banget anak-anak yang mengalami kekerasan itu dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun, 6 bulan, denda paling banyak 2 juta, dan dendanya itu kalau misalkan anaknya itu mengalami luka berat atau bahkan meninggal sampai meninggal itu dananya bisa lebih meningkat lagi gitu, lebih tinggi lagi. Terus orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan anak yang melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain itu dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, dan dendanya itu paling banyak 5 miliar rupiah. Lalu ada juga bagi orang yang melakukan dengan sengaja, menempatkan, membiarkan, melibatkan, melibatkan dan dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi narkotika dan psikotropika, terus juga dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan jalan adiktif lainnya itu dapat dipidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 2 juta dan paling banyak 500 juta. Terus ada juga yang pidana penjara paling singkat 2 tahun, paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit 20 juta dan paling banyak 200 juta. Mungkin dari kalian ada tanggapan atau ada yang Saya mau nanya terkait ketentuan pidana dalam undang-undang perlindungan anak ini, karena kayak kan tadi ngomongin ancaman-ancaman juga ya, kayak disinggung tentang ancaman. Saya mau nanya berapa sih ancaman hukuman penjara dan denda bagi pelaku yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan penjualan dan atau perdagangan anak? Boleh dijawab? Oke, untuk perdagangan anak sendiri itu untuk pidana penjaranya sendiri paling singkat itu ada 3 tahun, paling lamanya 15 tahun, serta dendanya itu paling sedikit 60 juta dan paling banyak 300 juta. Itu ada di pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oke. Apa sih sanksi bagi seorang yang melakukan diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan kerugian material maupun moral? Nah, kalau untuk diskriminasi terhadap anak itu ada di pasal 77, mana pidana penjaranya paling lama 5 tahun dan dendanya paling banyak 100 juta. Bagaimana nih ketentuan bagi orang yang melakukan kekerasan atau memaksa melakukan kesulitan
melakukan serangan kebohongan atau melakukan atau memberikan dilakukannya kepada jauh. Gimana ketentuannya? Oke, untuk perbuatan campur sendiri terhadap anak itu ada pidana penjara paling singkatnya itu 5 tahun, terus paling lama 15 tahun, dan juga denda paling banyak 5 miliar rupiah. Itu ada di pasal 82 Undang-Undang Perlindungan. Untuk topik penyidik gimana? Nah, di sini penyidik dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terdapat di pasal 64. Pasal 64 ini mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini penyidik memiliki peran penting dalam penanganan kasus anak. Selanjutnya ada di pasal 71D. Pasal 71D ini menegaskan bahwa anak korban kejahatan memiliki hak perlindungan restitusi yang merupakan kompensasi atau ganti rugi yang wajib diberikan oleh pelaku kejahatan kepada anak yang menjadi korban. Selanjutnya ada di pasal 73A yang berbunyi dalam rangka efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak harus membuat koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait. Pasal 73A ayat 1 ini menegaskan perlunya koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan perlindungan anak, di mana penyidik atau kepolisian merupakan salah satu aktor utama yang terlibat dalam proses ini. Oke, kalau dari gue sendiri, tadi kan disinggung nih, penyidik itu peran hukum. Nah, gimana nih kalau misalkan penyidik itu berperan dalam memastikan hak-hak anak korban terlindungi selama proses hukum itu sendiri? Oke, penyidik di sini memiliki peran penting untuk melindungi hak-hak anak korban dengan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, memberikan pendampingan psikologis dan sosial, serta melakukan proses restitusi berjalan sesuai dengan aturan. Apa sebuah khusus pada pasal 3 ayat 1 tentang perlindungan anak dari tanggal 2018. Pada pasal 73 ayat 1 ini memiliki tujuan untuk menekankan perlunya koordinasi lintas sektoral dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini berarti bahwa berbagai lembaga termasuk kepolisian harus bekerjasama untuk melakukan perlindungan yang efektif bagi anak. Kemudian juga sih penyidik bertanggung jawab pada pasal penangkapan Penyidik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak yang sedang dalam proses penyelidikan dan penyidikan diperlakukan secara manusiawi. Contohnya seperti saat mereka interogasi harus sesuai dengan usia anak dan memastikan kondisi fisik dan mental anak terjaga selama penyelidikan. Tadi udah bahas topik, kita langsung beralih ke topik terakhir yaitu tentang hal khusus yang ada di Undang-Undang Perlindungan Anak. Izinkan saya menjelaskan. Jadi kan ada hal-hal khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kan kita tahu Undang-Undang Perlindungan Anak tuh kan diubah ya. Tadinya 23 tahun 2002 terus diubah menjadi nomor 35 tahun 2012. Nah dari kedua undang-undang itu ada banyak banget nih perbedaan. Kayak misal buku yang barunya itu ya, yang tahun 2014 itu lebih banyak penguatan peran. Kayak misalnya orang tua itu orang tua ini tuh berperan banget gitu. Terus juga sanksi terhadap pelanggaran kekerasan terhadap anak juga tambah. Terus tanggung jawab negara yang juga lebih diperluas. Terus terakhir itu ada tambahnya pasal mengenai lembaga. Nah di sini aku bakal jelasin, saya bakal jelasin lebih detail lagi mengenai hal khusus buat perlindungan anak. Pertama tuh ada di
yang disebut ya nomor 23 tahun 2002. Di sini hal-hal khususnya pertama ada hak anaknya. Hak anaknya ada di pasal 4 nomor 23 tahun 2002 itu yang setiap anak berhak mendapat berkumpul, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Terus juga ada perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi adanya di pasal 13 nomor 23 tahun 2002. Di sini setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain maupun manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi, kekerasan, penelantaran, penyiksaan, dan perlakuan salah lainnya. Terus selanjutnya ada hal khusus lagi, yaitu di tanggung jawab negara dan masyarakat. Yaitu ada di pasal 23 tahun 2022. Di sini negara meminta masyarakat, keluarga, dan orang tua bertanggung jawab terhadap kebutuhan negara perlindungan anak. Nah, sekarang penjelasan mengenai itu nomor 35 tahun 2014 hal khusus di nomor 35 ini. Pertama itu ada definisi anak dan perlindungannya tuh lebih komprehensif. Ada di pasal 1 ayat 1 yang isinya tuh anak adalah seseorang yang berusia 18 termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Nah, terus ada juga nih perbedaan sama pasal KUHP. Adanya tuh di pasal 45 yang mengatur penanganan perkara pidana anak tetapi tidak memberikan definisi eksplisit tentang usia anaknya. Jadi kalau misalnya perlindungan anak nih kan dibilang kalau misalnya anak yang belum berusia 18. Nah kalau misalnya di KUHP ini pasal 45 ini nggak kasih definisi anak itu berapa. Terus ada juga hal khususnya ada di penambahan larangan dan peningkatan sanksi. Itu ada di pasal 75 yang isinya tuh setiap orang dilarang memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian baik material maupun moral. Selanjutnya ada juga ada tanggung jawab negara yang luas. Itu ada di pasal 21. Selanjutnya juga ada lembaga perlindungan anak ada di pasal 74A nomor 35 masih nomor 35. Selanjutnya ada pelaporan kekerasan terhadap anak ada di pasal 26. Nah, yang isinya itu setiap orang yang mengetahui terjadinya kekerasan terhadap anak wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Nah, ada perbedaan juga nih sama pasal 45 KUH yang mengatur penanganan perkara anak dalam proses hukum tetapi tidak secara khusus mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dalam melindungi hak-hak anak. Yang terakhir itu ada penguatan peran dan sanksi terhadap pelanggaran. Itu ada di pasal 90 nomor 35. Setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan fisik dan psikis terhadap anak akan dikenai hukuman berat lebih berat sesuai dengan sifat dan tingkat keparahan pelanggaran. Nah, ada juga perbedaannya dalam pasal 80 KUH yang mengatur hak tersangka atau terdakwa termasuk anak untuk mendapatkan perawatan medis jika mengalami luka selama proses hukum. Namun di KUHP ini di pasal 80 ini tidak secara khusus mengatur mengenai rehabilitasi sosial ataupun psikologis bagi anak. Oke, saya ya. Tadi udah singgung mengenai hal-hal khusus yang ada di dalam yang tentang penguatan peran dan sanksi terhadap pelanggaran yang dimana terdapat di dalam pasal 90. Lalu mempunyai perbedaan dengan pasal 80H. Pertanyaannya itu kayak pasal 90
90 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempunyai perbandingan dengan pasal 80 KUHP. Nah, inti dari perbedaan dari fokus dulunya itu apa sih? Jadi kan dalam pasal 90 dari 2014 itu tentang perlindungan anak itu lebih apa ya, menekankan perlindungan anak dan pemulihan sosialnya bagi anak korban pelanggaran HAM termasuk rehabilitasi psikologis. Nah, kalau misalnya sedangkan dalam pasal 80 KUHP ini lebih fokus sama hak dan keselamatan terdakwa, terutama terkait dengan perawatan fisik atau membahas pemulihan sosial ataupun psikologis secara spesifik. Jadi kalau misalnya di yang perlindungan anak pasal 90 ini itu ada rehabilitasi psikologis. Nah, kalau misalnya di pasal 80 KUHP itu membicarakan tentang pemulihan sosial dan psikologis. Oh, berarti kalau di dalam pasal 90 Undang-Undang Perlindungan Anak itu kayak menekankan terhadap perlindungan dan pemulihan sosial mereka. Namun di dalam KUHP itu lebih berfokus pada hak-hak tersangka terdakwanya. Lanjut, ada yang mau menambah lagi? Dari lingkungan. Oke. Tadi kita udah dengar semua dari teman-teman yang ada di sini, bahwa dari kepastian, terus juga kemuliaan dan larangan, juga ketentuan pidana, penyidik, dan hal-hal khusus yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini. Mau nanya dong, kalian di sini kan kasusnya banyak nih, kasus yang terjadi terhadap anak. Ada nggak sih yang kalian tahu tentang kekerasan? Terus mungkin nanti bisa terkait ini memang materi yang udah kita atau topik yang udah kita bahas, mulai dari larangan pergaulan ataupun ketentuan pidananya mungkin bisa kita kaitin. Ada yang tahu nggak kasus apa? Ada. Oh, oke. Jadi kalau kasus kan sebenarnya tadi kita kan. Nah, ini kan dari mention itu mungkin dari keterangan dari lawanannya sebenarnya ada di kasus di Sumatera Utara. Oke. Jadi ada bapak-bapak, kalau bapak si mas ya, namanya Simon Siregar, usianya 24 tahun. Berapa? 25 tahun. Pas-pas lah ya. Kita mencabuli 2 bocah SD juga kepada mesin ribuan yang ada di Sumatera Utara yang berusia 8 dan 9 tahun. Nah, hal kejadian itu dilakukan di kafe miliknya tanggal 8 Oktober tahun 2004. Nah, kasus ini masuk ke dalam pasal 8, yaitu setiap anak berhak, kalau dibolehkan ya, yaitu setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual. Nah, kalau dilarang itu masuk di pasal 76E, yaitu juga tadi dari pasal 82. Nah, di pasal 76E itu menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membunuh anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Oke, untuk kronologinya mungkin ada yang lebih tahu ya dari saya. Itu ada orang masing-masing bernama Simon Siregar yang berusia 25 tahun. Itu sedang jaga kafenya. Di depan kafenya itu ada anak SD yang sedang bermain. Itu ada beberapa emang orang masing-masing cabut. Kita pekerjaan Bukan halo deh. Kan biasa kayak halo deh. Mau di sini deh. diajaklah panggil ke satu kamar. Setelah masuk ke kamar, salah satu ini isi kedua. Nah, yang satu yang dalam kamar dalam maksaan dan dalam mas-mas ini untuk
kepada SD. Setelah itu pergantian, pakailah yang di luar dan di dalam luar. Kali ini ada ancaman. Ancamannya jangan lapor kepada orang tua dan iming-iming dengan dikasih 10.000. Setelah beberapa hari kemudian, dan anak ini mau bertemu lewat depan rumah ada mas-mas ini. Itu kan dia sepertaan. Nah, terlihatlah oleh orang tuanya, yaitu merasa lalu orang tuanya. Baru anak ini mengaku bahwa anak itu pelaku pengasuhan dan dia disitulah orang tuanya melapor kepada polisi pada Sinipuan. Polsek dulu kan, betul. Bisa tampung sama yang kalau Kapolda kita kota. Setelah itu pelaporan itu kepada polisi, lalu diadakannya penyidikan. Penyidikan itu terdapat bukti-bukti yang kuat. Lalu polisi ini langsung mendapat dan ditangkapnya si mas-mas Simon Siregar ini di kafenya tersebut. Lalu sekarang sudah kemudian ini kasusnya masih mana? Mungkin itu dari larangan atau kebolehan. Tapi dari ketentuan pidana itu ada di pasal 80 ya? Ya, kalau 82. Nah, kalau tadi kan udah dijelasin juga kan kasusnya tentang pencabulan. Kalau misalkan kita lihat nih di undang-undang ini tuh ada di pasal 82, cuma di KUHP tuh ada kalau nggak salah di pasal 294. Mungkin nanti bisa dilihat sama teman-teman. Kalau di undang-undang ini tuh dia bisa dikenai penjara nih tentang pencabulan anak. Bisa dikenai penjara paling sedikit 5 tahun, paling lamanya 15 tahun, dan dendanya paling banyak 5 miliar rupiah. Bisa sekali ya. Izin masuk ya, tadi kan udah dijelasin nih tentang apa contoh kasusnya. Izin meluruskan bahwasannya bukan di dalam pasal 294. bukan di dalam pasal 294, melainkan di dalam pasal 289 KUHP yang mengatur tentang ancaman kekerasan atau kekerasan untuk memaksa seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Nah, pelaku itu dapat diancam pidana penjara hingga 9 tahun. Lalu ada lagi di dalam pasal 290 KUHP yang dimana mengatur tentang perbuatan cabul terhadap seseorang yang tidak berada atau yang berusia di bawah 15 tahun. Kan tadi contoh kasusnya juga korbannya masih 2 tahun ya, 2 tahun umur. Nah, jadi itu pelaku bisa diancam pidana penjara hingga 7 tahun. Jadi dengan adanya peraturan atau undang-undang tersebut, kita kan membahas tentang perlindungan anak. Jadi otomatis dengan mempunyai peraturan atau undang-undang tersebut kayak bisa meminimalisir Kasus ini terjadi lagi. tuh. Dan terlebih kan banyak media-media juga sekarang yang sangat-sangat gencar untuk mengungkap lah ya kasus-kasus kayak gitu. Jadi ingin bentuk orang-orang yang cabul, orang-orang yang fetisnya kecil ya, jadi sudah chance-nya kecil untuk melakukan hal kayak gini. Terlebih lagi sudah diatur khusus dalam undang perlindungan anak. Nah, dalam undang-undang perlindungan anak kan diatur dalam pasal 4 tuh, kayak gimana berbunyi kayak setiap anak tuh berhak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hak dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, dengan adanya undang-undang ini akan mensejahterakan anak. Sebagai apa memang ada jaga anak kecil. Ya. Jadi intinya kalau ada anak-anak jangan dipakai kalau deh sebenarnya. Bukan sini deh. Jangan. Sini deh. Jadi udah.
Oke guys, karena tadi kita udah ngebahas contoh kasusnya juga, terus dikaitin sama barang dan kebolehan, akal khusus, sama KUHP, bahkan tadi yang udah dijelasin sama si Ratu, terus juga ketentuan pidana dalam undang-undang perlindungan anak juga, jadi kita tahu. Oke, terima kasih. Juga kali ya diskusinya segini aja dari kelompok kita. Tutup dong, tutup. Tutup dong, tutup.